Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga mudah-mudahan hari ini semuanya semangat dalam belajarnya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan belajar kemarin ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai menyisipkan gambar pada program Microsoft Word. Nah, gimana caranya? Nah, untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai ya. Pertama-tama kita buka dulu program Microsoft Word-nya. Nah, setelah program Microsoft Word terbuka seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu Insert ya. Masuk ke menu Insert, kemudian kita pilih Picture. Nah, di sini ada dua pilihan, ada This Device, ada Online Picture ya. Kalau online picture ini kalian mengambil dari internet ya, dari online. Nah, kalau Bapak di this device soalnya sudah disimpan. Nah, kita klik this device, kemudian kita cari. Nah, tadi Bapak simpan localhost. Nah, jadi ini ada ya, udah Bapak siapkan yaitu logo BR. Nah, sudah. Setelah diklik insert, maka secara otomatis logo Baitur Rahmannya sudah masuk ke dalam program Microsoft Word. Selanjutnya ada beberapa langkah. Biasanya kalau kita membuat insert seperti ini ada bisa membuat kop surat dan sebagainya. Nah, kita hari ini akan belajar membuat kop surat dulu ya. Nah, sebelum membuat kop surat, pahami dulu ini. Yang pertama itu ada yang disebut dengan web text. Adik-adik bisa menyimak halaman 19 LKS ya, sampai dengan halaman 20. Nah, yang pertama, web text itu ada square. Nah, kalau kalian lihat di dalam program Microsoft Word itu ada di bagian atas ya. Di sini ada web text. Kalian klik bagian panahnya, diklik. Nah, di sini ada pilihan banyak ya. Ada pilihan beberapa yang berfungsi untuk mengatur media gambar ini supaya bisa diatur, misalkan di depan tulisan, di belakang tulisan, di samping dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh, ada inline, ada square, tick, row, top, behind dan seterusnya ya. Fungsinya seperti apa? Biar lebih jelas kita sambil buat tulisan dulu. Nah, kita sambil buat tulisan dulu. Nah, kita buat misalkan mengetik Yayasan Baitur Rahman Ad-Duali. Nah, sini SD plus Baitur Rahman. Nah, sudah, misalkan kita buat seperti ini aja. Kita buat rata tengah terlebih dahulu ya. Caranya seperti ini, kita buat rata tengah. Nah, coba dilihat, perhatikan adik-adik. Seandainya ini posisinya masih dalam insertnya, dia masih di nah, text webnya dia masih di inline, maka ketika ini kita rubah seperti ini, dia mengikuti ya, dia ikut karena dia tergabung dalam tulisan tersebut. Nah, caranya gimana? Maka klik layout, yang webnya kita rubah ya, posisinya kita rubah. Bisa ini kita coba satu-satu ya. Ada square ya. Nah, lihat, perhatikan. Kalau square itu menempatkan gambar dengan bentuk bujur sangkar ya. Jadi seperti ini. Nah, ya, bisa kita geser. Seandainya ini digeser, maka secara otomatis tulisan akan berubah. Dia akan menggeser sendiri. Seperti ini. Selanjutnya ada tick ya. Kita coba menggunakan tick. Nah, coba kalau tick. Nah, ini sama ya. Tick ya. Nah, selanjutnya coba kita pilih throw. Kalau throw itu menempatkan gambar di belakang teks. Nah, ini posisinya harusnya di belakang. Nah, ini throw. Kemudian ada lagi behind text. Coba kita mungkin ini dulu, top. Nah, kalau top seperti ini ya. Jadi di posisinya di atas, sedangkan si tulisan ini nanti posisinya dia jadi di bawah. Cukup kecil. Nah, seperti ini.
Kemudian kita behind. Kalau behind ini berarti di belakang ya, di belakang gambar, di belakang tulisan. Nah, jadi seperti ini, ketika diklik susah karena dia mestinya seperti ini ya. Jadi dia ada di belakang. Kemudian ada lagi in front of. Kalau in front of berarti di depan. Nah, coba, jadi tulisan yang ada di belakang dia itu jadi tertutup. Tapi ini bisa digeser ya, bisa digeser kemana-mana. Berbeda dengan tadi. Kalau square kita geser, maka tulisannya pun bisa ikut bergeser, acak-acakan, sama seperti tick juga sama ya. Nah, kemudian kalau kita pilih drop, nah drop juga sama ya, jadi dia ikut bergeser. Nah, sedangkan untuk top seperti ini, dia posisi tulisan pindah ke bawah karena posisi gambar ini dibuat supaya dia berada di posisi atas. Selanjutnya kalau behind tadi seperti ini jadinya. Nah, dia berada di belakang, biasanya itu buat background ya. Biasanya kalau buat background kita menggunakan behind text. Sedangkan ada in front of ini posisi di depan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan seperti ini, nah kita menggunakan logo, maka lebih bagus yang mana? Kita bisa menggunakan throw ya. Jadi ini bisa bergeser. Nah, menggunakan throw di sini kita tinggal tulis, ataupun misalkan ada yang mau milih menggunakan in front of juga bisa seperti ini, nggak masalah ya, mana yang cocok. Nah, ini juga bisa, jadi supaya ini bisa dirubah-rubah. Ini biasanya kalau kita membuat logo itu nanti seperti ini ya posisinya. Kemudian ini kita rubah fontnya biar lebih ada, kemudian kita buat lebih tebal lagi. Nah, ini bisa tidak. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini biasanya kalau kita buat center, nah ini bisa kita layout lagi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi kalau dibuat posisi seperti ini, dia bisa center ya posisinya. Berbeda dengan kita tadi menggunakan top behind atau in front of. Kalau behind atau in front of ini susah, jadi seperti ini jadinya ya. Nah, biasanya kalau rata-rata kita menggunakan posisi untuk kop surat itu kita lebih banyak menggunakan tick ya, menggunakan tick karena posisi ini dia mau berada di samping tulisan dengan posisi yang sama kiri kanan alias rata tengah. Nah, selanjutnya kita akan beri dia line ya. Nah, kalau kita menggunakan line, kita akan kasih garis bagian bawahnya dengan cara gimana? Masuk ke menu insert, kemudian pilih shape, klik ya, shape, kalian klik bagian atas, bagian line. Nah, kemudian di sini klik, kemudian tarik ya. Nah, klik tarik dan lepas. Nah, di sini nanti secara otomatis akan ada pilihan beberapa line seperti shapes outline. Nah, ini shapes outline ini berfungsi untuk merubah ada beberapa pilihan ya. Pertama untuk merubah warna ya. Ada standar color seperti ini ya, standar color. Kemudian bisa untuk mengatur ketebalan juga. Nah, seperti ini. Coba warnanya kita ganti dengan hitam. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi, nah, ini juga ada beberapa pilihan nanti ini di bawah banyak ya. Nah, kemudian bisa dibuat garis-garis seperti ini. Nah, ini. Jadi untuk hari ini kita belajar cara membuat kop surat ya. Cara membuat kop surat menggunakan program Microsoft Word. Nah, untuk tugasnya pertama, bagi yang memiliki laptop ataupun komputer, maka tugasnya adalah membuat kop surat dengan memasukkan atau menggunakan menu insert, memasukkan gambar alias logo dan lain sebagainya nanti, kemudian membuat tulisan dan juga membuat line di bawahnya. Tugasnya itu dibuat dalam bentuk Word, kemudian dikirim ke Bapak di grup. Dibuat video boleh kalau mau divideoin, atau mau dibuat dikirim materi yang sudah jadi juga boleh. Nah, tapi bagi yang tidak memiliki laptop, yang
tidak memiliki laptop, maka tugasnya adalah mencatat kembali penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang menggunakan menu insert, tentang cara memasukkan gambar, dan cara membuat crop surat. Itu paling yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, dan tentunya selamat belajar, selamat mengerjakan, semangat terus dalam belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.